Halo, apa kabar? Sudah siap belajar lagi? Saya sudah menyiapkan soal-soal tentang mata uang, serikat mata uang, dan juga nilai tukar. Mau coba ngerjain? Boleh. Ayo. Nomor 1. Negara X menerapkan sistem nilai tukar tetap terhadap dolar Amerika Serikat. Jika permintaan dolar Amerika Serikat di pasar meningkat tajam, maka Bank Sentral Negara X kemungkinan besar akan A. Menjual dolar Amerika Serikat dari cadangannya. B. Membeli dolar Amerika Serikat di pasar falas. C. Menaikkan suku bunga domestik. D. Menurunkan tarif impor barang dari Amerika Serikat. Atau E. Meningkatkan inflasi dalam negeri. Jawabannya adalah yang A. Menjual dolar Amerika Serikat dari cadangannya. Ini jawabannya ya. Kalau kecepatan boleh di-pause dulu, tapi kalau saya cepat aja. Jadi teman-teman yang belajar boleh nge-pause dulu sebelum menjawab. Kita bahas ya. Dalam sistem tukar tetap, Bank Sentral menjaga kurs tetap terhadap mata uang tertentu. Jika permintaan dolar naik, nilai tukar akan cenderung naik. Nah, ini maksudnya mata uang domestik terdepresiasi. Untuk mempertahankan nilai tukar tetap, Bank Sentral harus menjual dolar dan membeli mata uang domestik untuk menstabilkan nilai tukar. Nah, itu jawabannya yang A. Kemudian kita akan memberikan penjelasan kenapa B, C, D, dan E itu jawaban yang tidak tepat. Yang B, membeli dolar Amerika Serikat. Ini akan membuat nilai tukar makin terdepresiasi, bertentangan dengan tujuan menjaga nilai tukar tetap. Yang C, menaikkan suku bunga bisa membantu dalam jangka panjang, tapi bukan tindakan langsung untuk mengendalikan nilai tukar saat ini. Yang D, menurunkan tarif impor, tidak berhubungan langsung dengan pengendalian kurs. Yang E, meningkatkan inflasi, justru bisa memperburuk depresiasi nilai tukar. Kita lanjut ya, ke nomor 2. Keuntungan utama dari pembentukan serikat mata uang atau currency union seperti Eurozone adalah A. Setiap negara tetap bebas mencetak uang. B. Nilai tukar antara negara anggota menjadi fleksibel. C. Biaya transaksi antar negara menjadi lebih tinggi. D. Meningkatkan transparansi dan efisiensi ekonomi. Atau E. Masing-masing negara mengatur suku bunga sendiri. Jawabannya adalah yang D. Meningkatkan transparansi dan efisiensi ekonomi. Jadi, serikat mata uang menghapus perbedaan nilai tukar antar negara anggota. Artinya, biaya transaksi dan ketidakpastian menurun. Harga barang antar negara menjadi lebih mudah dibandingkan apa? Ini namanya transparansi ya, transparansi harga. Ini namanya efisiensi pasar meningkat. Kemudian kita bahas ya, kenapa A, B, C, dan juga E itu salah. Yang A dulu. Yang A, bebas mencetak uang. Tidak benar ya, karena percetakan atau mencetak uang dilakukan oleh otoritas pusat. Misal ECB di Eurozone. Kemudian B, nilai tukar fleksibel. Ini justru nilai tukar tetap. Satu mata uang yang digunakan. Kemudian yang C, biaya transaksi meningkat. Ini justru menurun karena tidak ada biaya konversi mata uang. Yang E, suku bunga diatur sendiri. Tidak benar ya, tidak. Suku bunga ditentukan oleh Bank Sentral bersama. Kita lanjut ke nomor 3. Jika mata uang suatu negara mengalami depresiasi yang signifikan, maka dampak yang paling mungkin terjadi terhadap neraca perdagangan dalam jangka pendek adalah A. Neraca perdagangan langsung membaik. B. Harga ekspor naik dalam mata uang asing. C. Impor menjadi lebih murah. D. Neraca perdagangan bisa memburuk sebelum membaik. E. Tidak ada pengaruh karena permintaan ekspor dan impor bersifat inelastis. Jawaban yang benar adalah yang D. Neraca perdagangan bisa memburuk sebelum membaik. Fenomena ini dikenal sebagai efek J-curve. Kurva C. Awalnya nilai impor tetap tinggi karena kontrak lama. Artinya apa? Defisit perdagangan memburuk. Setelah beberapa waktu, ekspor naik karena lebih kompetitif. Artinya neraca membaik. Dah, itu jawabannya ya yang D. Kenapa yang A salah? Yang A langsung membaik itu salah karena
efek depresiasi tidak langsung. Yang B, harga ekspor naik. Nah, dalam mata uang asing, harga ekspor justru turun, jadi lebih kompetitif. Yang C, impor jadi murah. Salah, depresiasi membuat impor lebih mahal. Kemudian yang E, tidak ada pengaruh. Salah juga, jangka panjang elastisitas berperan besar. Nomor 4. Perbedaan utama antara nilai tukar nominal dan nilai tukar real adalah A. Nilai tukar nominal mencerminkan inflasi, sedangkan nilai tukar real tidak. B. Nilai tukar real memperhitungkan daya beli relatif antar negara. C. Nilai tukar real selalu lebih tinggi dari nominal. D. Nilai tukar nominal digunakan untuk ekspor dan impor real. Atau E. Nilai tukar nominal tidak berubah. Nilai tukar real sering berubah. Jawabannya adalah yang B. Nilai tukar real memperhitungkan daya beli relatif antar negara. Kurs nominal kita bahas. Apa itu kurs nominal? Apa itu kurs real? Kurs nominal. Kurs nominal itu adalah nilai tukar mata uang tanpa memperhitungkan harga barang atau jasa. Sedangkan kurs real disesuaikan dengan perbedaan harga atau inflasi antar negara, mencerminkan daya beli. Kenapa yang lain salah? Yang pilihan lain salah? Yang A. Nilai tukar nominal mencerminkan inflasi, sedangkan nilai tukar real tidak. Nah, justru nilai tukar real yang memperhitungkan inflasi. Kita ingat-ingat tadi ya definisinya ya. Kalau real itu apa? Menyesuaikan inflasi antar negara. Kemudian yang C. Yang C, nilai tukar real selalu lebih tinggi dari nominal. Tidak selalu ya. Bisa tapi tidak selalu, tergantung inflasi relatifnya. Relatif. Kemudian yang D, nilai tukar nominal digunakan untuk ekspor dan impor real. Nah, ini ekspor dan impor real ini transaksi ya. Transaksi biasanya berdasarkan kurs nominal. Kemudian yang E, nilai tukar nominal tidak berubah. Nilai tukar real sering berubah. Nah, kata kuncinya di sini, nominal tidak berubah. Justru bisa sangat fluktuatif ya, bisa berubah banget ya. Salah ya, harusnya bisa berubah dan justru malah sangat fluktuatif. Kita lanjutkan ke nomor 5. Salah satu risiko dari mempertahankan fixed exchange rate terhadap mata uang lain dalam jangka panjang adalah A. Meningkatnya fleksibilitas moneter. B. Kemampuan menyesuaikan nilai tukar saat krisis. C. Kehilangan kontrol atas kebijakan moneter domestik. D. Fluktuasi nilai tukar yang tinggi. E. Nilai impor menjadi tidak stabil. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Kehilangan kontrol atas kebijakan moneter domestik. Jika negara ingin mempertahankan kurs tetap, maka ia harus mengikuti kebijakan moneter negara acuan. Akibatnya, negara kehilangan kebebasan mengatur suku bunga dan juga inflasi dan yang lain-lain gitu loh ya. Nah, yang A, meningkatnya fleksibilitas moneter ini salah kenapa? Karena di sini ada tulisan meningkat. Salah, justru berkurang. Kemudian yang B, kemampuan menyesuaikan kurs, menyesuaikan nilai tukar saat krisis. Fixed rate itu berarti sulit menyesuaikan. Namanya juga fix, tetap tidak bisa menyesuaikan. Kemudian yang D, fluktuasi nilai tukar yang tinggi. Justru fixed rate itu yang menekan fluktuasi. Yang E, nilai impor tidak stabil. Fixed rate menjadikan nilai impor lebih stabil. Malah stabil ya, bukan tidak stabil. Alhamdulillah sudah selesai, kita istirahat dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Bye.